Selamat siang Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan materi kami mengenai isu-isu strategi dalam perusahaan multinasional. Sebelumnya dengan saya Raffles Kapernaik. Saya Katarina Doni. Saya Nindi Japaneo. Saya Salbi Yuniarti Mauil. Baik, materi presentasi akan dibawakan oleh teman saya Katarina Doni. A. Perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional atau multinational corporation adalah sejenis perusahaan khusus dari perusahaan internasional. Perusahaan internasional adalah perusahaan yang terlibat dalam sembarang kombinasi aktivitas, mulai dari ekspor impor pada skala penuh proses manufaktur di luar negeri. Setiap perusahaan yang memiliki sebuah kantor cabang kecil dapat dikatakan sebagai perusahaan internasional. Misalnya perusahaan Amerika Serikat memiliki cabang di Toronto atau Jaures dapat dikatakan sebagai perusahaan internasional. Menurut M.E. Porter, MNC beroperasi dalam industri dunia yang tersebar dalam sebuah rangkaian kesatuan atau kontinum, mulai dari multidomestik sampai global. Industri multidomestik adalah sekumpulan industri domestik yang penting dalam suatu negara. Aktivitas-aktivitas perusahaan anak cabang MNC bersifat independen dari aktivitas-aktivitas perusahaan anak cabang MNC yang berada di negara lain. Perusahaan MNC memproduksi produk atau jasa layanan di berbagai lokasi di seluruh dunia dan menjualnya di seluruh dunia pula. Perusahaan industri besar di dunia yang memakai dolar dalam penjualannya sebagian besar adalah perusahaan MNC yang beroperasi pada industri global. Faktor penentu industri dalam dikatakan sebagai industri multidomestik atau global adalah yang pertama, tekanan untuk melakukan koordinasi dalam perusahaan multinasional yang beroperasi dalam industri tersebut. Yang kedua, tekanan untuk kepekaan lokal sebagai bagian dari pasar industri negara tujuan. Perdagangan internasional, keunggulan komparatif versus keunggulan kompetitif. Yang pertama, keunggulan komparatif. Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antar perorangan, individu atau individu, antar individu dengan negara atau pemerintah, suatu negara dengan pemerintah negara lain. Dalam teori perdagangan, Adam Smith ini memfokuskan pada keunggulan absolut yang menyatakan bahwa suatu negara akan memperoleh keunggulan mutlak dikarenakan negara tersebut mampu memproduksi barang dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan negara lain. Sebuah negara kemudian dapat menggunakan kelebihan dari kekhususannya untuk membeli lebih banyak produk impor dari negara lain daripada memproduksi sendiri. David Ricardo mengajukan teori keunggulan komparatif untuk memperluas teori dari Adam Smith, yaitu ataupun suatu negara memiliki keunggulan absolut dalam memperoleh seluruh produk yang dibutuhkannya, negara itu masih akan mendapatkan keuntungan dari perdagangan internasional jika mengkhususkan diri dalam berbagai produk yang dapat dibuatnya dengan lebih efisien dibandingkan memproduksi produk lainnya. Berikut materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman Rafinska. Keunggulan kompetitif. Teori keunggulan kompetitif dibangun berdasarkan asumsi bahwa faktor-faktor produksi tidak dapat bergerak dengan bebas antara negara dan karena itu tidak mempengaruhi arus perdagangan internasional. Porter menyatakan bahwa keunggulan kompetitif lebih bermanfaat dibanding keunggulan komparatif dalam menjalankan perkembangan dan perdagangan internasional saat ini. Ada 4 faktor yang menciptakan keunggulan kompetitif negara, yaitu yang pertama, kondisi faktor produksi, yang kedua, kondisi permintaan,
Yang ketiga, industri pendukung dan industri yang terkait. Yang keempat, strategi perusahaan, struktur dan pesaing. Yang berikut, masalah-masalah internasional dalam pengamatan lingkungan. Pengamatan lingkungan sebagai bagian pertama dalam proses manajemen strategis adalah hal yang penting yang harus dilakukan bila para manajer mempertimbangkan untuk mengambil strategi yang bersifat internasional, yaitu dengan melakukan analisis SWOT. Yang pertama, pengamatan terhadap peluang dan ancaman internasional. Lingkungan eksternal merupakan pertimbangan utama dalam mengelola operasi perusahaan yang bersifat internasional. Untuk itu, manajemen harus menghadapi karakter lingkungan sosial yang baru dengan berbedanya sistem ekonomi, teknologi, hukum, politik, dan lingkungan sosial. Yang kedua, sebuah organisasi bisnis untuk berhasil akan bertambah besar bila ia mempunyai pengamatan terhadap kekuatan dan kelemahan internasional. Peluang atau dapat mengembangkan kemampuan berikut itu: keunggulan teknologi, pendekatan inovatif, atau produk baru atau proses baru memberikan posisi monopoli dalam jangka pendek bagi sebuah organisasi. Yang berikut, nama dagang yang kuat. Jika sebuah produk terkenal memiliki daya tarik kemewahan, margin laba yang cukup tinggi akan dapat menentukan biaya yang harus dikeluarkan ketika pertama kali diluncurkan. Yang berikut, keunggulan pemanfaat skala produksi. Perusahaan besar memiliki keunggulan atas rendahnya biaya per unit produk dan basis keuangan yang cukup kuat jika ia mengalami kemunduran. Yang berikut, kemampuan untuk melakukan pengamatan. Kemampuan untuk mencari dengan berhasil dan efisien berbagai kesempatan yang tersedia akan jauh lebih penting dalam melakukan negosiasi bisnis internasional. Yang berikut, produk atau jasa unggul. Produk atau jasa yang sulit dapat dipastikan akan memiliki daya tahan yang kuat dalam persaingan internasional. Berikut, eksekutif internasional yang unggul. Kehadiran seorang eksekutif yang memahami suatu internasional dan dapat mengembangkan sebuah kelompok eksekutif yang dapat bekerja dengan baik dalam kantor negara tujuan. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya, Nindi Tanil. 3. Isu-isu internasional dalam perumusan strategi. Perumusan strategi menjadi suatu yang jauh lebih kompleks ketika perusahaan masuk ke dalam arena internasional. Manajemen puncak perlu mengkaji ulang misi dan sasaran yang saat ini digunakan untuk memutuskan apakah misi dan sasaran tersebut relevan dengan aktivitas-aktivitas internasional. Manajemen puncak juga harus mempertimbangkan alternatif strategis dipandang dari sudut kekuatan, kelemahan, dan peluang yang ada dalam negara tujuan yang sedang dipertimbangkan. Analisis portofolio internasional dapat membantu pihak manajemen mengevaluasi faktor-faktor strategi tersebut. 4. Analisis portofolio internasional. Ada dua faktor yang menjadi poros dalam matriks, yaitu daya tarik negara yang mencerminkan ukuran pasar, tingkat pertumbuhan pasar, jenis peraturan pemerintah, faktor ekonomi dan sosial. Yang kedua adalah kekuatan kompetitif produk yang menunjukkan pangsa pasar, kesesuaian produk, margin laba, dan dukungan pasar yang tersedia. Menurut Harrell dan Kiefer, dalam pasar industri global, pengolahan aktivitas internasional seperti portofolio akan mengurangi kemungkinan untuk mencapai keunggulan kompetitif. Dalam industri global, perusahaan dalam berbagai cara harus menginteraksikan berbagai aktivitasnya berdasarkan lingkup dunia untuk memperoleh hubungan yang menguntungkan di negara-negara. Yang kelima, strategi internasional yang umum digunakan. Metode yang paling sesuai untuk digunakan dalam memasuki pasar luar negeri adalah A. Mengekspor, yaitu mengirimkan produk yang dihasilkan di negara asal ke negara lain untuk dipasarkan. B. Licensing, memberikan lisen, yaitu perusahaan memberikan hak-hak tertentu kepada perusahaan lainnya di negara tujuan untuk memproduksi dan atau menjual sebuah produk tersebut. C. Joint ventures,
atau usaha patungan. Perusahaan-perusahaan sering membentuk usaha patungan untuk mengkombinasikan sumber daya dan keahlian yang diperlukan dalam mengembangkan produk atau teknologi baru. D. Akuisisi, yaitu dengan cara membeli sebuah perusahaan di negara tersebut. Manfaat dari akuisisi yaitu memiliki lini produk komplementer yang cukup kuat dan jaringan distribusi yang baik. E. Greenfield Development, yaitu membangun fasilitas proses pemanufakturan dari sejak awal mula. Hal ini dilakukan apabila perusahaan tidak mendapatkan fasilitas perusahaan lain yang telah ada melalui akuisisi. F. Produksi bagi hasil atau production sharing, yaitu mengkombinasikan keahlian tenaga kerja dan teknologi yang tinggi yang tersedia di negara maju dengan upah tenaga kerja yang rendah di negara berkembang. G. Turnkey Operation, melibatkan berbagai kontrak mulai dari perencanaan, desain dan pembangunan konstruksi fasilitas operasi dengan membayar sejumlah biaya tertentu. H. Kontrak manajemen atau manajemen kontrak, yaitu cara untuk memasuki negara tujuan dengan membantu perusahaan negara tersebut membayar sejumlah biaya pada periode yang telah ditentukan. Waktu selanjutnya saya memberikan kesempatan kepada teman Salbi. Saya akan melanjutkan materi yang ke-6 mengenai masalah-masalah internasional dalam implementasi strategi. Ada 3 hal yang paling penting untuk diperhatikan dalam implementasi, yaitu yang pertama, pemilihan mitra internasional. Aliansi strategi dapat berupa usaha patungan dan kesepakatan untuk memberikan lisensi antara perusahaan MNC dan mitra lokal di negara tujuan sedang meningkat. Kunci sukses dalam pemilihan mitra lokal adalah masing-masing pihak perlu menilai tidak hanya kesesuaian strategi pada masing-masing strategi proyek perusahaan, tetapi juga kesesuaian sumber-sumber daya berharga yang dimilikinya. Yang kedua, desain organisasi multinasional. Tahap perkembangan sebuah perusahaan dalam aktivitas internasionalnya dan jenis industri yang dimasukinya sangat berpengaruh terhadap desain struktur organisasi sebuah perusahaan. Masalah sentralisasi dan desentralisasi menjadi hal yang sangat penting bagi perusahaan multinasional yang beroperasi baik dalam industri multidomestik maupun dalam industri global. Yang ketiga, tahap perkembangan internasional. Ada 5 tahap dalam perkembangan perusahaan multinasional. Tahap yang pertama, pada tahap ini perusahaan domestik terutama pengekspor produk-produk multi pedagang dan distributor lokal yang ada di luar negeri. Tahap yang kedua, kesuksesan pada tahap 1 tersebut membawa perusahaan membangun perusahaan penjualan sendiri dengan banyak kantor cabang di berbagai negara. Yang ketiga, tahap ini perusahaan membangun fasilitas proses memanufaktur dalam upaya menambah penjualan dan kantor pelayan di negara-negara yang penting bagi perusahaan. Tahap yang keempat, perusahaan pada tahap ini sudah menjadi perusahaan multinasional seutuhnya, di mana perusahaan meningkatkan investasinya di luar negeri. Tahap yang kelima, beberapa perusahaan multinasional yang paling berhasil masuk ke dalam tahap ini, di mana perusahaan telah memiliki personil R dan D dan strategi keuangan lingkup dunia. Yang keempat, sentralisasi dan desentralisasi. Dilema mendasar yang dihadapi perusahaan multinasional adalah bagaimana memusatkan wewenang untuk menciptakan sistem keanggotaan yang saling terkait secara luas sehingga dapat mencapai sinergi dan pada saat yang sama membagi wewenang kepada manajer lokal sehingga mereka dapat membuat keputusan yang penting untuk memenuhi permintaan pasar lokal atau permintaan negara tujuan.
Yang kelima, praktik manajemen internasional dan manajemen sumber daya manusia. Isu-isu internasional yang penting bagi perusahaan multinasional adalah praktik manajemen yang dapat diterima secara universal dan manajemen sumber daya manusia yang tepat. Yang keenam, manajemen sumber daya manusia internasional. Adanya perbedaan budaya yang ada, gaya manajerial dan praktik sumber daya manusia pun harus disesuaikan dengan situasi tertentu di negara lain. Banyak perusahaan MNC berusaha mengisi posisi manajerial pada anak cabang perusahaan dengan penduduk asli negara tujuan yang berkualifikasi baik. Kebijakan ini dimaksudkan untuk menetramkan pemerintah yang nasionalis dan untuk membiasakan dengan lebih baik praktik manajemen pada budaya negara tujuan. Bahaya mengutamakan orang asing untuk posisi staf manajerial di anak cabang perusahaan adalah meningkatnya kemungkinan terjadinya suboptimasi. Pendekatan lainnya adalah dengan menggunakan orang-orang yang orientasi internasional yang pengangkatannya mengesampingkan kewarganegaraan orang tersebut. Pendekatan ini lebih banyak memberikan kesempatan promosi jabatan. Yang keenam, isu-isu internasional dalam evaluasi dan pengendalian. Ketika MNC meningkatkan lingkup aktivitasnya di seluruh dunia, maka informasi yang dapat tepat pada waktunya menempati posisi yang sangat penting untuk melakukan evaluasi dan pengawasan yang efektif. Yang pertama, arus data lintas batas negara. Perusahaan MNC dapat dilihat sebagai jaringan kerja modal, produk dan pengetahuan yang melakukan transaksi dari antara unit-unit yang ada di negara yang berbeda. Dengan demikian, pengetahuan dan informasi mengalir terus-menerus dari satu anak cabang perusahaan ke tempat lainnya di belahan bumi yang lain dan kembali lagi. 89% perusahaan MNC bergantung pada arus data internasional untuk operasi perusahaan luar negerinya dan akan tetap bahkan lebih melakukannya di masa yang akan datang. Yang kedua, ukuran finansial. Ada tiga teknik yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja internasional, yaitu ROI, analisis anggaran dapat perbandingan yang bersifat historis. Perusahaan MNC menggunakan teknik tersebut untuk operasi perusahaan dalam negeri maupun operasi perusahaan luar negeri. ROI atau tingkat pengembalian dianggap sebagai ukuran tunggal yang paling penting. Yang ketiga, hubungan MNC dengan negara tujuan. Ketika perusahaan MNC bertumbuh dan memasuki berbagai negara, negara tujuan tersebut mengalami dilema. Banyak negara berkembang meningkatkan manfaat yang dapat dibawa oleh sebuah MNC seperti ahli teknologi, kesempatan lapangan pekerjaan, pajak pendapatan, dan kesempatan untuk membangun perusahaan domestik berdasarkan kemitraan dengan perusahaan yang kuat dan mempunyai lokasi yang baik dengan luar negeri. Sekian dari hasil presentasi kami. Saya mewakili kelompok mengucapkan terima kasih.